Anaknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Diansyah. Saya kelas 9. Saya siswa dari SMP Negeri 20 Semarang. Saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang materi dampak sosial informatika. A. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. 1. Klasifikasi media sosial. Media sosial memiliki banyak jenis yang menyebabkan sulitnya membuat definisi dan klasifikasi yang tepat. 2. Dampak positif media sosial. 1. Kedekatan sosial antar penggunanya. Kedekatan sosial akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. 2. Mempermudah komunikasi. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil, atau mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. Pemerintah dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki layanan ke masyarakat dan lain-lain. 3. Proses rekrutmen karyawan. Media sosial dapat digunakan untuk melihat rekam jejak calon karyawan saat proses rekrutmen karyawan. Menegakkan hukum dan investigasi. Foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggar hukum. 5. Platform pengembangan aplikasi dan lapangan kerja. Media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback atau umpan balik, review atau ulasan, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas online. Platform ini memunculkan pertumbuhan aplikasi yang baru yang membuka lapangan pekerjaan. Dampak positif media sosial. 1. Pengaruh terhadap kesehatan emosional sebenarnya. Media sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan emosional. Namun, sisi negatifnya sering muncul lebih banyak. Perasaan iri dan tidak puas dengan dirinya sendiri dapat muncul setelah melihat postingan teman yang sedang berlibur di luar negeri dan melihat kecantikan atau ketampanan orang lain. Penelitian menunjukkan remaja tampak narsistis ketika ada di dalam media sosial, sedangkan orang dewasa dan muda tampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan. Pada media sosial juga bisa terjadi cyberbullying dan berkomentar negatif terhadap orang lain, yang menyebabkan korban paling parah menjadi depresi. 2. Berita bohong atau berita palsu dan ujaran kebencian. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Karena dibuat sendiri, berita tersebut bisa salah, palsu, atau bahkan sengaja dipalsukan. Berita bohong dapat dimaksudkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa cepat tersebar atau menjadi viral, serupa dengan berita bohong. Konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan munculnya agresivitas dan perilaku tidak terpuji dari pembacanya. 3. Pencurian data. Pencurian data dan profil aktivitas pengguna saat mengakses media sosial selalu terekam di server media sosial. Data-data tersebut dapat menjadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pencuri data. Data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat identitas palsu. Untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Cek and recheck dari sumber lain. Selalu bandingkan informasi dengan liputan dari media mainstream yang memiliki pedoman editorial ketat, namun tetap kritis karena media utama juga bisa keliru. 2. Cek validitas gambar. Gambar bisa diedit agar tampak asli, jadi penting untuk memeriksa sumbernya. Gunakan Google Image untuk melakukan pencarian gambar terbalik guna melacak asal-usul gambar dan memverifikasi keasliannya. 3. Gunakan akal sehat.
Berita palsu sering dibuat untuk memancing emosi. Jangan mudah percaya jika ada berita yang tampak terlalu bagus atau terlalu buruk. Selalu pertanyakan kebenarannya. Lalu ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan di media maya melalui media sosial, chat, platform game, dan aplikasi lainnya dilakukan secara berulang dan bisa berdampak pada fisik, mental, atau finansial korban. Contoh perilaku cyberbullying: menyebarkan kebohongan atau informasi memalukan, mengirim pesan ancaman, memposting komentar menyakitkan, menggunakan akun palsu untuk melecehkan, menghasut orang lain untuk turut merundung, memaksa anak mengirim gambar tak pantas. Cyberbullying lebih berbahaya karena jejak digitalnya sulit dihapus dan tidak terbatas waktu serta jarak, berbeda dari bullying di dunia nyata. Oleh karena itu, penting untuk waspada dan segera melapor jika menjadi korban. Foto lu. Victor on the beat.